Selamat datang di channel Subiakto. Kita akan membahas tentang praktikum fisika rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor. Dasar teori. Kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Pada dasarnya, kapasitor berupa dua keping atau dua lembar penghantar yang dipisahkan satu sama lain dengan bahan isolator. Isolator pemisah ini sering disebut bahan dielektrik. Kedua keping atau lembaran pada kapasitor ini diberi muatan sama tetapi berlainan jenis. Yang satu diberi muatan positif dan keping yang lainnya diberi muatan negatif. Secara keseluruhan, kapasitor sesungguhnya netral. Berdasarkan bahan dielektrik yang digunakan, terdapat beberapa macam kapasitor, yaitu kapasitor mika, kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, kapasitor udara. Berdasarkan jenis kutub atau polar, kapasitor dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kapasitor terkutub atau polar dan kapasitor tak terkutub atau non-polar. Simbol kapasitor polar diberi tanda plus dan min, sedangkan kapasitor non-polar tidak diberi tanda plus atau min. Kapasitor polar menghendaki pemasangannya dalam rangkaian listrik tidak boleh dibalik. Bagian anodanya plus harus dihubungkan dengan potensial yang lebih tinggi dan bagian katodanya min harus dihubungkan dengan potensial yang lebih rendah. Kegunaan kapasitor. Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kemampuan suatu kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dinyatakan dengan besaran kapasitas atau kapasitansi. Kapasitor dipergunakan untuk menghindarkan terjadinya loncatan listrik pada rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba arus listrik diputuskan. Kapasitor juga dapat berfungsi sebagai penyimpan muatan atau energi listrik. Pada pesawat radio digunakan sebagai tuning untuk memilih panjang gelombang yang dikehendaki. Kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor dengan simbol C didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan Q yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua konduktornya V. Dirumuskan C sama dengan Q dibagi V. Q adalah banyaknya muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan satuan kolom. V beda potensial antara kedua konduktor dalam kapasitor dengan satuan volt. C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad. 1 farad sama dengan 1 kolom per volt. 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Praktikum pertama, rangkaian tunggal kapasitor. Alat dan bahan yang perlu disediakan
PCB berlubang, kapasitor polar 4700 mikrofarad 16 volt. Lampu 12 volt 2 watt. Kemudian 2 baterai 9 volt dengan klip kabelnya. Dan kemudian dilengkapi dengan saklar. Buat rangkaian tunggal kapasitor seperti pada gambar. Kemudian dalam rangkaian diukur tegangan antara E1 dan E2. Apakah nilainya sama dengan V sama dengan E1 ditambah E2? Kemudian nilai kapasitor ditulis tadi yang besarnya 4700 mikrofarad dijadikan dengan satuan farad. Kemudian cari muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan C kali V, di mana V-nya adalah tegangan yang ada pada kapasitor. Kemudian ukur kuat arusnya dengan saklarnya kita hubungkan. Apakah besarnya arus I sama dengan daya lampu yang digunakan dibagi tegangan V dari baterai, atau I sama dengan P dibagi V dari kapasitor. Hitung energi yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan setengah Q kali V. Kemudian hitung energi listriknya, W sama dengan Q kali V. Untuk menghitung energi listrik, kita dalam melakukan praktikum, lamanya saklar kita hubungkan dengan rangkaian, kita hitung berapa lamanya, berapa detik atau sampai berapa menit. Kemudian kita putuskan. Setelah diputuskan, karena sifat kapasitor itu dapat menyimpan energi, maka lampu tetap menyala. Maka kita hitung berapa lamanya lampu itu menyala sampai redup atau padam. Pemasangan alat ukur pada rangkaian tunggal kapasitor. Alat ukur yang digunakan adalah voltmeter dan ampermeter. Voltmeter untuk mengukur berapa baterai yang masih
ada, kita simbolkan V, dan alat ukur voltmeter untuk mengukur kapasitor dengan simbol VC. Sedangkan I adalah simbol untuk alat ukur ampermeter untuk mengukur kuat arus. Praktikum kedua, rangkaian seri kapasitor. Alat dan bahan. A. Menyediakan kapasitor DC 330 mikrofarad 6,3 volt. Kemudian kapasitor 100 mikrofarad 4 volt. Dan kapasitor yang ketiga 220 mikrofarad 10 volt. Yang B, 2 baterai 9 volt dengan klip kabelnya. Yang C, menyediakan saklar on off. Yang D, menyediakan bolam lampu DC 12 volt 5 watt. Buat rangkaian kapasitor seri seperti pada gambar. Kemudian kita ukur tegangan baterainya, apakah sesuai bahwa tegangan baterai sama dengan baterai pertama ditambah baterai kedua dengan satuan volt. Kemudian saklar kita tutup atau kita hidupkan. Kemudian ukur tegangan pada kapasitor, yaitu pada ujung-ujungnya. Kemudian Anda mengecek tegangan kapasitor apakah sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, di mana V1-nya adalah tegangan pada kapasitor 1, sedangkan V2 adalah tegangan pada kapasitor C2, sedangkan V3 adalah nilai tegangan untuk kapasitor C3. Kemudian lakukan perhitungan juga tentang kapasitor pengganti. Dengan persamaan 1/C sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 plus 1/C3. Kemudian ada cari muatan listrik pada kapasitor dengan rumus Q sama dengan C kali VC. C-nya adalah kapasitor pengganti, VC adalah tegangan kapasitor. Hitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. VC sama dengan setengah Q kali VC. Kemudian hitung energi listriknya dengan rumus Q sama dengan V kali E. Pada pelaksanaan praktikum ini, selama S ditutup, tentukan lamanya praktikum ini sampai S-nya dimatikan. Kemudian
Hitung energi listrik dengan rumus WE sama dengan V kali I kali T. T waktu yang diperlukan selama rangkaian itu berfungsi. Kemudian saklar kita matikan. Lampu tetap menyala. Kemudian dibiarkan sampai redup, kemudian tidak nyala. Berapa lama waktu itu? Waktu yang diperlukan, katakan dengan simbol TC, itu berapa lama untuk menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor secara prakteknya. Penempatan alat ukur voltmeter dan ampermeter pada rangkaian seri kapasitor. Pengukuran menggunakan alat ukur voltmeter dilakukan 2 kali, yaitu untuk mengetahui berapa sumber tegangan dari elemen, dan berikutnya adalah mengukur tegangan untuk kapasitor. Hasilnya VC, berapa volt. Kemudian kita mengukur kuat arus dengan ampermeter dengan simbol I, satuannya ampere, yaitu 2 kali, yaitu pada saat saklar ditutup, I-nya berapa ampere, kemudian pada saat saklar dibuka, kuat arus I-nya berapa ampere. Praktikum ketiga, rangkaian paralel kapasitor. Alat dan bahan. A. Kapasitor ekoelektrolit polar 3300 mikrofarad 16 volt dan kapasitor 4700 mikrofarad 16 volt. B. 2 baterai 9 volt. C. Bolam lampu. D. Saklar. E. PCB berlubang. Dan F. Alat ukur ampermeter dan voltmeter. Kita merangkai 2 kapasitor secara paralel seperti pada gambar. Kemudian kita ukur tegangan pada 2 baterai. Kita simbolkan VE. Apakah sama dengan tegangan dari baterai E1 ditambah baterai E2. Kemudian kita hitung nilai kapasitornya dengan cara menjumlahkan kapasitor C1 ditambah kapasitor C2. Pada rangkaian paralel, maka secara konsep teori bahwa tegangan pada kapasitor sama dengan kapasitor pertama, V1 sama dengan V2 sama dengan tegangan elemen. Kemudian saklar kita tutup, dan lamanya saklar kita tutup itu berapa lama? Bisa beberapa detik atau beberapa menit. Kita simbolkan TI. Kemudian kita ukur juga
kuat arus yang mengalir ke lampu dengan alat ukur ampere meter dengan simbol I. Kita hitung harga energi dari rangkaian, yaitu W sama dengan V kali I kali TI. Sedangkan energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah WC sama dengan setengah Q kali VC. Dapat juga kita bandingkan harga W sama dengan V I kali TI, kita bandingkan dengan harga rumus WE sama dengan Q kali VE. Kemudian saklar kita buka. Karena sifat kapasitor adalah menyimpan muatan listrik, maka lampu tetap menyala. Pada saat saklar dibuka, stopwatch kita jalankan, kemudian lampu menyala sampai berapa menit atau sampai beberapa detik. Menit jadikan detik. Kita catat waktunya dengan simbol TC, yakni lamanya lampu menyala pada saat saklar dimatikan. Kita hitung energi yang tersimpan dalam rangkaian, yaitu rumusnya W sama dengan V kali I kali TC. Kemudian energi yang tersimpan dalam kapasitor WC sama dengan setengah Q kali VC. Penempatan alat ukur voltmeter dan ampermeter pada rangkaian paralel kapasitor. Pertama, kita mengukur harga tegangan baterai, kemudian saklar kita tutup, kemudian kita ukur tegangan pada kapasitor. Kemudian kita ukur juga kuat arus yang mengalir dengan alat ukur ampere meter yang kita simbolkan I. Itu berapa ampere. Pada saklar kita buka atau kita matikan, maka kita ukur lagi kuat arusnya untuk mengetahui bahwa kapasitor benar-benar menyimpan muatan listrik atau tidak, untuk keyakinan kita. Kemudian kita hitung berapa energi yang tersimpan dalam kapasitor. Sekian praktikum fisika tentang rangkaian kapasitor, rangkaian tunggal kapasitor, rangkaian seri kapasitor, dan rangkaian paralel kapasitor. Bagi yang mendengarkan, menyimak, memperhatikan, dan melaksanakan praktikum rangkaian kapasitor ini, kami ucapkan terima kasih. Dan juga yang mensubscribe video ini tentang praktikum fisika, kita ucapkan terima kasih.